Selamat pagi anak-anak, selamat datang lagi di pelajaran bahasa Mandarin di pertemuan yang ke-6. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu uang. Nah, setelah ini kita akan membahas kosakata terlebih dahulu ya. Kalian juga bisa mencatat kosakata yang sudah Lause berikan dan materi-materi yang lainnya di buku catatan kalian masing-masing ya, mencatatnya. Yuk kita mulai saja. Nanti Lause akan membaca dan silahkan kalian mengikuti. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kosakata terlebih dahulu. Lause akan membacakan kosakata. Silahkan kalian langsung mengikuti ya. Oke. Kosakata yang pertama, Jian. Silahkan diikuti. Ren min pi. Yuan. Kuai. Mao. Jiao. Fen. Tuan. Duo shao qian. Bai. Qian. Wan. Oke. Ini tadi adalah kosakata yang akan kita gunakan di bab 2 ini ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Jian adalah uang. Jian artinya uang ya. Oke. Ren min pi adalah mata uang dari negara Cina. Ya, bisa disebut renminbi atau disingkat biasanya RMB. Ya. Oke. Selanjutnya yuan. Yuan ini sama ya artinya dengan renminbi. Yuan di sini adalah mata uang secara tertulis. Bagaimana yang dimaksud dengan secara tertulis? Kalau kita menulis harga, nah itu kita menggunakan secara tertulis ya. Menulis harga misalnya di label harga seperti itu kita menggunakan tulisan yuan ini, menggunakan yuan. Kalau misalnya lagi seperti di lembaran uang ya, lembaran uangnya itu juga menggunakan yuan ya. Sampai sini jelas? Nah, yuan ini kalau kita membacanya secara bahasa sehari-hari, yuan itu dibaca kuai. Jadi kuai itu artinya sama dengan yuan. Oke, sampai di sini jelas? Jadi yuan secara tertulis dan secara lisan atau berbicaranya itu kita menggunakan kuai. Oke, selanjutnya Mao adalah sen. Jadi di negara Cina itu sen berlaku ya. Misalnya 1 yuan 5 sen seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya jiao di sini sama artinya dengan sen. Tapi sen itu jiao di sini sebagai sen yang tertulis. Jadi sama seperti kayak yuan tadi. Jadi kalau misalnya di mata uang di lembar uang itu akan tertulis jiao bukan mao. Seperti itu. Oke, selanjutnya fen itu adalah satuan terkecil. Jadi seperti
0 komanya dari sen gitu. Kalau kita lihat dari desimal tuh 2 angka di belakang komanya seperti itu. Oke, selanjutnya ton. Ton adalah mata uang Indonesia ya, rupiah. Ton. Oke. Tuo shao qian. Tuo shao qian artinya berapa harganya. Jadi kalau kita menanyakan harga dari suatu barang, kita berbicaranya dengan tuo shao qian seperti itu. Pai artinya ratusan ya, misalnya 100 i pai ya. Qian itu ribuan, misalnya 1000 i qian. Wan itu adalah puluh ribuan, 10.000 ya, iwan. Ataupun wan ini juga digunakan dalam ratusan ribu, jutaan dan puluhan juta ya. Oke, sampai di sini jelas untuk kosakata. Nah, jika sudah jelas, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini adalah contoh uang dari mata uang Cina, yaitu renminbi ya. Ini adalah contoh pecahan-pecahan uangnya ya. Kalian bisa lihat ada pecahan 100, pecahan 100 yuan, 50 yuan, 20 yuan, 10 yuan, 5 yuan, ada yang lembaran ciao, ada juga yang koin ya. Jadi ada dua macam, uang lembaran dan uang koin. Nah, apa sih perbedaan yang tulisan secara tertulis dan lisan? Nah, bisa dilihat ini ya. Untuk yuan dan kuai, ini ada contoh harga ya. 6.66. Nah, itu yang kasih lingkar merah itu yuan. Yuan ya. Itu secara tertulis seperti itu. Tetapi ketika kita berbicara, kita membacanya sebagai liu kuai ya. Liu kuai, liu mao, liu fen ya. Habis ini kita juga akan belajar cara membacanya ya. Jadi kalian lihat dulu cara perbedaannya seperti apa terlebih dahulu. Oke, itu ada contoh lagi satu di uang koin ya. Nah, di uang koin itu juga tertulis ada yuan. Di situ secara tertulis yuan, tapi kita membacanya kuai. Jadi 1 yuan itu i kuai. Nah, ada contoh satu lagi mengenai jiao dan mao ya. Jiao itu langsung memberi contoh seperti di uang logam ya. Uang logam. Uang logam di situ tertulisnya secara tertulis sen itu tertulis jiao. Sedangkan kalau kita membacanya, mengatakannya secara lisan, kita membacanya wu mao. Oke, sampai di sini tahu ya perbedaannya secara tertulis dan lisan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca uang dalam bahasa Mandarin. Yang pertama, uang renminbi atau yuan ya. Nah, langsung sudah yang beri kotak itu ya, sudah memberikan kotak itu, kalian harus catat dan ingat-ingat dan diperhatikan ya. Kuai, mao, fen. Nah, untuk membaca uang renminbi ada 3 komponen. Yang pertama, kuai. Nah, itu ada contohnya angka 25.55 yuan ya. Yang pertama di depan titik adalah kuai. Jadi 25 itu kuai ya. Lalu angka pertama setelah titik adalah mao, sen ya. Dan angka terakhir adalah fen, sen terkecil. Oke, jadi contohnya seperti itu 25.55 yuan ya, membacanya adalah 25 kuai ya. 25 25 kemudian kuai dulu, kuai, kemudian kita baca wu mao, kemudian wu fen ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, angka di depan titik kita membacanya sebagai nominal yang utuh.
sedangkan dua angka di belakang titik kita bacanya sendiri-sendiri ya. Jadi yang 5 pertama sendiri, 5 yang kedua juga sendiri. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau kurang jelas mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini ada contohnya 5.00 yuan. Nah, kita membacanya wu kuai. Nah, angka 0 itu tidak perlu dibaca ya. Berbeda dengan kalau kita membaca angka biasa. Misalnya ada 0 di tengah-tengah juga harus dibaca. Tapi di sini angka 0 ini tidak perlu dibaca. Contohnya lagi, misalnya 1.50 yuan. Kita bacanya i kuai wu mao. Fen-nya tidak perlu disebut karena 0 di situ berarti tidak ada fen-nya. Oke, ada satu contoh lagi. 15.55. Nah, 15.5 berarti kita membacanya she wu kuai wu mao wu fen. Oke, sampai sini jelas atau tidak? Nah, kalau masih bingung, kalian bisa menghubungi Lause ya, bisa WA Lause atau tulis komentar di Google Classroom. Oke. Nah, selanjutnya tuan atau rupiah. Nah, untuk rupiah ini cukup mudah ya, sama seperti bahasa Indonesia dalam menyebut uang. Misalnya Rp1000, kita bacanya kan 1000 rupiah. Jadi kita baca nominal angkanya dulu, baru rupiah. Jadi ton otomatis ditaruh di paling akhir. Ya, contoh itu ada nominal Rp 150.000. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini kan kita bacanya 150.000 rupiah ya. Jadi rupiah ton ditaruh di belakang. Jadi membacanya adalah 10,000 ton, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Kita lihat ke contoh berikutnya ya. Oke, ini contohnya. Kalau 20.000 rupiah, nah kita membacanya berarti liang wan ton, seperti itu. 250.000 rupiah, wan ton ya, ton selalu di akhir. Contoh lagi 1.500.000 adalah ipai wu she wan rupiah ton. Ton jadi di paling akhir ya, selalu paling akhir. Oke, sampai di sini untuk bab 2 uang. Apakah masih ada pertanyaan? Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa ulangi video ini, kalian cermati baik-baik. Kalian juga bisa cermati lampiran PPT yang Lause juga berikan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PTS ya, penilaian tengah semester. Nah, untuk PTS ini materi yang akan masuk itu adalah bab 1 ni chi shenme dan bab 2 uang yang hari ini kita sudah pelajari. Nah, untuk ni chi shenme soalnya seperti apa? Yang pertama, mengartikan ke dalam bahasa Indonesia dari sebuah kalimat. Nah, kalimat ini nanti berupa tulisan Hanja, kemudian tugas kalian adalah mengartikan kalimat tersebut. Yang kedua adalah melengkapi percakapan. Jadi akan ada percakapan, silahkan kalian lengkapi ya. Misalnya seperti ulangan yang kemarin ya, ada kalimat yang kosong, kalian tugasnya entah itu bagaimana cara bertanyanya atau bagaimana jawabannya ya. Kalian tinggal isi seperti itu dengan tulisan Hanja ya. Oke, selanjutnya adalah kosakata. Kalian bisa pelajari kosakata di bab 1 ya, diingat-ingat. Hanja bringin artinya diingat-ingat, karena itu nanti akan keluar. Ya, untuk bab 2 mengenai uang, kalian akan menulis Hanja dari sebuah nominal uang. Ya.
dan juga kosakata ya. Jadi kosakata yang tadi Lose sudah berikan itu dihafalkan Hanze Pinyin artinya. Nah, nanti kalian akan menjawab soal mengenai kosakata tersebut. Seperti misalnya dari Hanze ini artinya apa, atau pinginnya apa, seperti itu. Atau pinyin ini Hanzenya apa, seperti itu ya. Oke, sampai di sini jelas. Jumlah soalnya nanti ada 20 soal uraian ya. Oke, pelajaran bahasa Mandarin sampai di sini dulu ya. Oh ya, Lase mau mengingatkan buat anak-anak yang belum mengumpulkan tugas atau masih belum mengikuti ulangan harian ya, harap menghubungi Lase untuk mengikuti susulan. Oke, pelajaran Mandarin sampai hari ini saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, jayo.